Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA tema 6. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyikapi pubertas. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tahap-tahap perkembangan. Nah, tahap-tahap perkembangan itu terdiri atas 7 tahap. Nah, yang pertama adalah tahap pranatal. Tahap pranatal adalah tahap ketika pembuahan terjadi hingga janin tersebut dilahirkan. Nah, apa yang terjadi pada janin tersebut? Tentu saja ketika janin tersebut pertama kali dilahirkan, janin tersebut mengalami fase pernafasan untuk pertama kali. Kemudian tahap kedua adalah tahap orok atau tahap sebelum bayi. Nah, tahap orok ini adalah tahap ketika bayi baru saja dilahirkan hingga usia 2 minggu. Nah, perkembangan apa yang dialami oleh tahap ini? Perkembangannya adalah berupa adanya gerak refleks. Gerak refleks itu bisa berupa menguap, bisa berupa gerakan tangan yang tidak disengaja, dan yang lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga adalah tahap bayi. Tahap bayi ini dimulai saat 2 minggu hingga 2 tahun. Nah, apa saja perkembangan yang dialami? Adalah kemampuan untuk duduk, kemampuan untuk mulai berdiri, dan mulai berjalan. Kemudian setelah tahap bayi masuk ke tahap anak-anak, yakni tahap yang dimulai saat usia 2 tahun hingga usia 11 tahun. Nah, pertumbuhan yang dialami oleh anak-anak adalah pertumbuhan secara fisik mulai melambat, tetapi pertumbuhan secara emosional mulai meningkat, mulai bisa berpikir tentang bagaimana dan mengapa, atau mulai bisa memecahkan sebuah masalah. Kemudian menginjak tahap remaja, yakni tahap yang saat ini sedang dialami oleh anak-anak kelas 6 sekalian, yakni masa pubertas. Dimulai pada saat 11 tahun hingga 19 tahun untuk anak perempuan dan 12 tahun hingga 21 tahun untuk anak laki-laki. Perkembangan apa saja yang dialami pada masa remaja atau masa pubertas ini? Perubahannya ada 2, yaitu perubahan fisik dan juga daya pikir. Nah, perubahan fisik ini dilihat sangat menonjol baik pada laki-laki maupun pada perempuan yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian setelah remaja akan berkembang menjadi sosok dewasa. Nah, dewasa ini dimulai dari umur 20 hingga umur 50 tahun. Nah, pada fase dewasa ini bisa disebut sebagai puncak perkembangan karena pada saat umur 20 sampai 50 tahun seorang manusia akan mengalami proses pendewasaan baik secara emosional maupun secara fisik. Nah, pada perempuan usia 45 sampai 50 tahun di tahap ini sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan atau memiliki seorang anak, dikarenakan pada usia 45 sampai 50 tahun seorang wanita akan mengalami menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah suatu masa di mana seseorang tidak lagi mengalami menstruasi karena tidak bisa memproduksi sel telur kembali. Nah, setelah tahap dewasa, tahap yang terakhir adalah tahap lansia atau lanjut usia. Nah, tahap lansia ini biasanya dialami oleh orang-orang yang usianya sudah di atas 50 tahun. Pada tahap lansia ini tidak ada lagi perkembangan, yang ada hanya penurunan pertumbuhan dari mulai kehilangan fungsi alat indera, kemudian hal-hal yang lain. Jadi alat gerak dan alat inderanya tidak bisa berfungsi dengan baik sebaik ketika dewasa atau remaja.
Nah, sekarang kita bahas lebih detail mengenai perkembangan pada tahap remaja atau pada masa pubertas secara sekunder. Nah, untuk laki-laki di sini dituliskan usia 13 sampai 15 tahun. Tapi di depan tadi dibicarakan bahwa laki-laki itu mengalami masa pubertas pada usia 12 sampai 15 tahun. Sedangkan untuk anak perempuan 11 sampai 13 tahun, tetapi di depan tadi 11 sampai 12 tahun. Nah, tidak masalah karena kisarannya memang tidak terlalu pasti atau tidak dapat dipastikan. Bisa digunakan pengertian yang di depan tadi. Nah, untuk laki-laki secara sekunder, tanda-tanda pubertasnya yang pertama adalah mulai aktifnya hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Hormon testosteron adalah hormon yang memicu terbentuknya sperma. Nah, sperma ini adalah salah satu hasil produksi yang dibutuhkan dalam proses perkembangbiakan. Kemudian yang ketiga adalah tumbuh jambang, kumis, dan jenggot. Nah, biasanya pada laki-laki itu ketika mengalami fase remaja menuju ke dewasa, itu mulai tumbuh rambut-rambut di sekitar wajah seperti kumis, jambang, dan jenggot. Kemudian yang terakhir adalah badan menjadi kekar, berotot, dan tumbuh jakun. Nah, biasanya laki-laki yang mulai menginjak usia remaja itu mengalami perubahan bentuk fisik seperti otot-otot yang mulai terlihat lebih besar dan lebih berisi. Kemudian adanya jakun. Jakun ini ada di bagian faring. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, faring ini berisi voice box atau pita suara. Nah, oleh karena itu, ketika seorang anak laki-laki menginjak usia remaja, suaranya mulai berubah. Kemudian di sini nomor 6 dituliskan mengenai perubahan secara emosional atau bisa termasuk ke dalam ciri-ciri pubertas primer, berupa penasaran akan segala sesuatu, mulai berpikir rasional, dan lebih mudah meniru orang lain. Kemudian untuk perempuan, ciri-cirinya yang pertama adalah ovarium mampu memproduksi sel telur dan mengeluarkannya 28 hari sekali atau disebut dengan menstruasi. Jadi karena tahap remaja adalah tahap mempersiapkan tubuh untuk bereproduksi, pada tahap ini seorang perempuan sudah mulai memproduksi sel telur yang nantinya bisa berkembang menjadi seorang janin. Nah, ketika sel telur seorang perempuan ini tidak mengalami pembuahan atau tidak dibuahi oleh sperma, akan dikeluarkan 28 hari sekali atau disebut dengan menstruasi. Kemudian yang ketiga, payudara berkembang baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi fase pubertas yang sedang dialami? Nah, bisa anak-anak lihat di LKS halaman 41 sampai 42 tematik tema 6. Yang pertama, memberitahu orang tua. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak untuk mengkomunikasikan segala sesuatu dengan orang tua. Apapun yang sedang dihadapi, baik itu perubahan fisik, kemudian perubahan emosional, tentang pemikiran-pemikiran yang anak-anak alami. Silahkan, boleh terbuka kepada orang tua atau orang-orang yang dipercaya. Kemudian yang kedua, tidak panik. Nah, beberapa kasus anak yang baru menginjak usia remaja biasanya mengalami kepanikan. Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Itu sudah banyak sekali terjadi. Nah, hal itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena proses atau tahap remaja ini adalah sebuah kewajaran. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh karena itu, komunikasi dengan orang tua atau orang yang anak-anak percayai itu lebih penting. Nah, untuk yang ketiga, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah,
masih tetap atau yang menjadi landasan utama adalah agama mengenai ketaatan anak-anak. Nah, ketika anak-anak mengalami masa pubertas, mengalami stres atau mengalami banyak hal yang aneh atau yang asing masih belum pernah anak-anak alami, yang harus anak-anak lakukan adalah berserah diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak salah arah. Kemudian yang keempat, kontrol emosi. Nah, biasanya pada tahap remaja ini banyak sekali keinginan anak-anak untuk mencoba hal baru, mulai penasaran akan beberapa hal baru, mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, anak-anak harus bisa mengontrol itu semua. Jadi, harus bisa mentaati norma-norma yang berlaku. Kemudian, apapun yang anak-anak alami, apapun yang anak-anak rasakan, sebaiknya dipertanyakan atau didiskusikan dengan orang-orang yang anak-anak percayai. Kemudian yang terakhir, mengisi dengan aktivitas yang positif. Jadi ketika anak-anak ingin tahu tentang sesuatu atau mulai tertarik dengan lawan jenis, sebaiknya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Kemudian dengan mempelajari ilmu agama, kita akan lebih tahu dan lebih terarah bagaimana sih mau dibawa kemana, bagaimana cara mencari jati diri yang benar, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.